ya kalau video call. Leon. Ini bergelombang ini. Jadi mobil tuh Rasanya bergelombang atau memang konturnya bergelombang? memang bergelombang katanya ini. Sehingga mobil itu gini, bluk gitu, Pak. Sangat kecil sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Gusti, warga Sari Rata. Gempa 5,6 magnitudo yang telah mengguncang lepas tengah hari 21 November 2022 silam menjadi momen yang tak akan pernah bisa dilupakan masyarakat di Kabupaten Cianjur. Dalam sekejap, ribuan bangunan hancur dan terkubur. Puluhan ribu orang terluka, ratusan lainnya meninggal. Di beberapa titik, tanah longsor yang datang menyusul memperburuk kondisi yang sudah kritis. Puluhan kendaraan terseret, beberapa tak pernah lagi ditemukan. Kini, 2 tahun berlalu. Sisa-sisa gempa masih terlihat di sejumlah lokasi. Jejak rasa cemas dan kehilangan masih membayangi. Penanganan pasca gempa pun belum sepenuhnya selesai. Namun, seperti tanaman yang tumbuh dari celah batuan, perlahan tapi pasti denyut kehidupan sudah mulai kembali. Perjalanan napak jejak kali ini bukan semata cerita duka, melainkan tentang semangat dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Masyarakat Cianjur telah membuktikan bahwa di balik setiap bencana selalu ada harapan dan kekuatan untuk bangkit. Ikuti perjalanan napak jejak kita kali ini. Maut mengintai di ujung patahan. 600 orang meninggal dunia akibat gempa yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Di titik ini, Kampung Rawacina merupakan salah satu titik terparah gempa yang melanda Kabupaten Cianjur. Kampung Rawacina di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, menjadi saksi bisu kengerian bencana yang menewaskan ratusan orang tersebut. Hampir separuh kampung ini rata dengan tanah. Ratusan orang terluka, 30 diantaranya tewas. Sebagian besar anak-anak, termasuk 3 murid SD Negeri Wargasari, SD tua yang berada di ujung patahan di Kampung Rawacina. SD Negeri Wargasari rata dengan tanah saat gempa terjadi, sekolah baru saja bubaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Gusti, warga Sari Rata. Tinggal kantor. Ya Allah, ya Robi. Tak lagi menunggu lama, sekolah kembali dibangun di lokasi yang sama. PT Waskita Karya membangunnya kembali dengan bangunan yang relatif lebih tahan pada guncangan gempa. Namanya siapa? Vaksin, Bu. Vaksin. Panggilannya siapa? Bu. Apa yang dulu waktu pertama kali terjadi gempa kamu masih di lingkungan sekolah atau udah di rumah? Di lingkungan sekolah agama. Sekolah agama. Iya. Gitu. Panik gitu. Luka juga. Ya, kena kepala, ini berdarah. Gimana perasaannya setelah ada bangunan baru kayak gitu?
Ya seneng kalau dulu mah kalau di tempat masih jelek sekolahnya sering panas sama gerah kalau di situ dulu mah. Masih tenda sekolahnya jadi sering panas sama gerah. Kamu pengen apa sih di sekolah ini? Ada lapang sepak bolanya. Ada lapangan sepak bola. Pada saat terjadi gempa, pulang sekolah, mau tidur siang, kasurnya itu kayak trampolin. Mau keluar rumah itu susah walaupun jaraknya hanya 5 meter gitu ya. Sinyal, nggak ada sinyal. Mau nelpon suami nggak bisa. Udah kita berlindung di depan rumah, ada tempat yang luas gitu ya. Berlindung di depan rumah sama dengan orang-orang satu kampung. Ingat anak yang di sekolah, ternyata yang jadi korban anak saya yang di SMP 5. Dapat sinyal, saya telepon suami, mau langsung dibawa ke rumah sakit. Saya mau nyusul juga, keadaan di jalan itu, di jalan utama sudah ngunci. Gak bisa ada yang lewat. Akhirnya saya sama supir saya naik motor ke atas, ke daerah Cugenang. Nanti keluarnya itu ke arah Cijedil, 2 jam saya. 2 jam dari rumah mau keluar gitu, keluar dari itu juga menyusul ke rumah sakit. Ternyata pas di rumah sakit itu di Cianjur kota gitu. Kata saya teh, kok kayak nggak ada apa-apa ya? Padahal di tempat saya itu getir gitu ya, banyak darah, banyak apa gitu ya, kacau balau. Tapi kalau di daerah kotanya seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Pas ke rumah sakit banyak korban lah di situ ya. Pas malamnya nggak ada sinyal, nggak ada listrik, belum ada tempat untuk evakuasi. Kita seada-adanya saja menggunakan bahan-bahan yang ada ya untuk membuat tempat berlindung sementara itu ya. Sepanjang malam itu suara ambulan itu nggak berhenti. Anak saya yang kecil nggak bisa ngomongnya 3 hari 3 malam, dia nggak minum nggak makan. Dia aja mungkin trauma juga, mungkin lihat kakaknya juga. Jadi skis anak mungkin yang lebih terkena gitu ya. Hampir setahun, puluhan murid terpaksa belajar di tenda darurat. Ini membuat penanganan dampak traumatik gempa menjadi semakin tak mudah. Jumlah murid di SDN Wargasari juga berkurang hampir separuhnya. Bagi saya tidak jadi kendala meskipun memang sekolah tersebut memang yang kena terdampak gempa, terus lagi jumlah murid yang tadinya 128 jadi 72 karena memang dari 128 itu kurang lebih 56 siswa, mohon maaf 53 siswa yang direlokasi ke Pasir Sembung, Kecamatan Cilaku, 3 diantaranya meninggal gitu. Jadi pada waktu itu jumlah siswa 72 ketika saya datang ke sini. Bismillah saya waktu itu yakin insya Allah ini akan menjadi amanah buat saya pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala, tidak mempengaruhi jumlah siswa sedikit terhadap semangat kerja itu. Buat saya pribadi berikut para guru-guru ya itu 72 pada waktu itu. Sekarang alhamdulillah bertambah jadi 79 siswa Per Oktober 2024. iya. Murid-murid di SDN Wargasari mengaku sangat bersyukur karena setidaknya mereka sudah tak lagi belajar di tenda. Meski sebagian murid masih terpaksa harus belajar dalam kondisi yang seadanya, di kelas yang bahkan belum dilengkapi bangku dan kursi. Bu Guru, kok nggak ada kursi? Kata Bu Guru itu. Masih nggak ada soalnya. Kan sudah gempa, jadi nggak ada kursinya. Ada kursinya gitu ya. Anak yang komplain pasti ada, Pak. Merasa iri dengan yang duduk di kursi. Tapi sebagai guru harus bisa merayunya. Kita sabar, insya Allah kalau sudah ada rezeki pasti kita memiliki bangku. Ada yang pernah ngeluh aduh sakit pinggangnya? Oh, tidak ada, alhamdulillah.
Pasti dikasih sedikit-sedikit tepuk semangat, sedikit-sedikit tepuk bahagia. Jadi anak-anak insya Allah kondusif lah Pak. Saya sekarang direlokasi tinggal bukan di sini lagi, di Pasir Sembung Pak. Saya dipindahkan. Saya mengajar tiap hari di jalan itu sampai 1 atau setengah jam ke sini. Tapi dengan cintanya dengan anak-anak saya tidak bisa meninggalkan Pak. Insya Allah sampai saya selesai, umur saya 60 baru saya dengan ikhlas meninggalkan anak-anak. Iya. Kalau sekarang saya belum ikhlas Pak. Mana dulu ada yang meninggal. Kebetulan di kelas ini anaknya. Tapi meninggalnya bukan di sini. Lagi sekolah agama. Ingatan saya langsung ke sana Pak. Sebanyak 180 kepala keluarga di Kampung Rawacina terpaksa direlokasi karena rumah tempat mereka tinggal berada persis di ujung patahan. Lokasi tersebut kini menjadi kampung mati. Yang tersisa hanya puing-puing rumah, ilalang, dan bayangan kengerian. Sebagian wilayah di Kampung Rawacina kini menjadi kampung mati. Puing-puing masih dibiarkan berserakan. Sejumlah warga masih kerap mendatangi rumah mereka yang hancur saat menuju sawah atau ladang. Meski rumah mereka telah pindah ke tempat yang baru, sawah dan ladang mereka tak ikut direlokasi. Mereka masih menggarapnya hingga kini, meski terpaksa harus keroyokan menyewa mobil angkutan karena jarak rumah mereka yang baru berada berkilo-kilometer dari sawah dan ladang mereka yang ada di Rawacina. Itu udah saya jalani hampir 2 tahun Pak. Waktu di lokasi, besoknya langsung pada kerja sini. Saya anterin semua. Terus jemput jam 1. Ya sih maunya sih mau pindah lagi Pak. Yang ke satu, kalau di Pasir Sembung kan sekarang kan banyak beban. Bayar listrik, bayar air, sampah. Jadi kalau model kita sih ya kalau itu sih bisa dipaksain ya. Tapi untuk orang lain yang kecil-kecil itu model lansia gitu, kasihan juga gitu. Maunya mau di sini, cuman ada pelarangan selama 10 tahun nggak boleh dihuni gitu. Masih ada kekhawatiran nggak Pak? Ada rasa-rasa takut gitu lah, belum nyaman lah istilahnya gitu. Soalnya gempa masih ada, walaupun kecil juga ada gitu. Sehari-hari berkebun? Enggak, ini bertani. Punya ibu kan sawah di sono ketimbun. Banyak rumputnya, nggak diolah lagi itu sawahnya ketimbun. Dari kanan kiri itu ketimbun semua ya. Jadi sekarang mah kuli aja punya tetangga. Sekarang kan harus naik mobil 10.000 bolak-balik ongkosnya. Ya kalau yang muda-muda ya ke sini, kalau udah yang tua itu kan kasihan. Rasanya kayak mimpi. Rumah tetangga itu pada ambruk semua, rumah ibu ambruk, tapi alhamdulillah yang dekat rumah ibu itu masjid nggak ambruk. Kalau masjid ambruk mungkin ibu itu mati di situ ya. Nggak ke dalam-dalam selama 15 hari itu, nggak bawa baju, nggak bawa apa di sono. Baru ada bantuan bikin tenda gitu. Ya nggak tahu, iya berharap, tapi yang nggak tahu ini kan dilarang. Dilarang itu ngebangun lagi katanya nggak tahu. Patahan Cugenang yang memicu gempa Cianjur membentang sejauh 9 km melintasi 9 desa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cianjur. Patahan membentang mulai dari Desa Cibulakan, Desa Benjot, Sarampat, Mangunkerta, Nyalindung, Ciberem, Ciputri, Desa Ciherang, dan Desa Nagrak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut patahan yang baru terdeteksi keberadaannya ini merupakan sesar aktif yang masih berisiko bergeser. Nah, kalau yang terbaru yang dikeluarkan peta yang dikeluarkan oleh BMKG itu adalah bahwa memang ini ada patahan yang baru teridentifikasi. Jadi patahannya sebenarnya sudah ada, cuman kita nggak tahu. Patahnya sendiri berjarak sekitar 9 km, arahnya barat laut tenggara, jadi agak ke utara tapi miring ini. Dan itu merupakan
sesar yang dikategorikan sebagai sesar aktif. Ya. Yang baru diketahui. Ya, yang baru diketahui. Namanya? Sesar Cugenang. Kalau kita bicara geologi, itu melibatkan waktu yang rentangnya cukup panjang. Tidak 1 jam, 2 jam, tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi menyangkut rentang waktu yang jutaan tahun bahkan. Nah, patahan pun demikian. Sebuah patahan dikategorikan aktif itu kalau dia pernah bergerak dalam kurun waktu 10.000 tahun. Jadi kalau dalam sejarahnya itu pernah bergerak dalam kurun waktu itu, baru kita sebut itu patahan aktif. Ya, itu artinya kan 10 tahun tadi sebenarnya nggak berarti apa-apa. Bisa saja patahan ini periode rentang waktunya lebih dari itu. Jadi tidak bisa kalau suatu daerah sudah dinyatakan sebagai patahan aktif, saya kira kita tidak bisa berhitung dengan waktu lagi. Sampai kapan? Sampai dia dinyatakan tidak aktif lagi. Sebetulnya kalau sudah ada peta yang established, yang menyebutkan bahwa ini sesar Cugenang arahnya sekian, panjangnya sekian. Itu di garis sesar itu sangat bahaya. Sekecil apapun gempa terjadi, kalau dia berada di atas epicenter, di epicenternya itu, epicenter itu pasti akan mengalami kerusakan yang paling parah dari seluruh kejadian gempa saat itu. Khusus untuk Cugenang ini, saya sudah pernah melihat peta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, BMKG dalam hal ini, itu sudah membuat zona-zona yang terbagi dari 3 zona. Zona terlarang, itu zona yang berjarak 10 meter dari garis patahan tadi, kiri kanan 10 meter. Kemudian ada zona satu lagi 10 sampai 1 kilo, namanya saya lupa apa, zona apa. Dan 1 kilo ke sana yang merupakan zona bersyarat. Zona bersyarat itu tentu kalau terlarang sama sekali sebenarnya nggak boleh dihuni, nggak boleh ada kegiatan manusia. Disarankan dipakai sebagai ruang RTH itu ya. Kemudian 10 sampai itu boleh di ini, tapi ya ada syarat-syarat yang harus dipatuhi. Seperti misalkan kalau mendirikan bangunan harus tahan gempa. Selebihnya ya tentu kalau terjadi gempa akibat sesar yang tadi, karena jauh dampaknya tidak akan terlalu banyak. Nah, seberapa bahaya? Saya kira sangat bahaya. Kalau di garis sesar itu yang kita sebut sebagai zona terlarang tadi, sebaiknya ya memang dibersihkan dari kegiatan manusia. Sulitnya medan karena akses jalan yang tertutup membuat banyak lokasi terisolasi dan baru terjangkau beberapa hari setelah gempa. Saat tim penolong akhirnya tiba, kesedihan sudah tak bisa lagi digambarkan. Nah, untuk wilayah penanganan ini ketika hari kedua ini yang cukup buat saya miris. Hari kedua ini ternyata semua jalan tikus yang kita sebut sepanjang Cianjur sampai ke Cugenang ini masih banyak kendaraan. Malah ditinggal sama pemilik. Karena waktu itu sempat terjadi lagi beberapa kali gempa susulan. Nah, yang mirisnya ada ibu dari relawan kami itu tertimpa di bawah bangunan 3 tingkat. Ketika teman-teman datang ke sana, itu mereka udah nemuin posisinya beliau waktu itu. Dan masih anget, itu di hari kedua. Saya udah bilang ke teman-teman, udah bawa Hilux kita aja. Baiklah, rusak-rusak tuh Hilux. Yang penting jangan digusur. Yang penting dinding yang nimpanya ini, karena posisinya waktu itu kalau nggak salah agak naik ya. Jadi ada kemiringan yang bisa kita tarik gitu loh. Gimana caranya si ibu ini bisa selamat. Dan teman-teman nggak bisa masuk sama sekali. Baru di hari ketiga kalau nggak salah baru bisa keangkat. Dan salutnya saya pada relawan kami ini, itu nggak ada kesedihan. Walaupun hati dia mungkin ya, seorang ibu yang selama ini dia jaga, nggak bisa diselamatin. Yang rawat Cina itu kita bisa tembus di hari ketiga atau hari keempat ya kalau nggak salah. Karena waktu itu kan di bawahnya, termasuk di Salahuni, ini ada retakan juga. Ada retakan dan jalan itu patah. Selain patah, ditutup lagi dengan rumah warga yang runtuh, menutup jalan. Sementara akses jalan ini kan kecil sekali. Nah, di hari ketiga, hari keempat ini kita baru bisa memberikan suplai logistik seadanya waktu itu. Itu kita sebar selain ke sana dan Cirumput karena mereka bersebelahan. Kita coba tembus dengan truk besar. Truk besar pun sulit untuk masuk karena ini reruntuhan rumah yang menutupi jalan. Nah, sehingga waktu itu sempat rame bahwa masyarakat ini mengungsi di atas kuburan. Ya sebenarnya bukan mengungsi di atas kuburan karena tidak ada lagi tempat untuk mengungsi. Jadi jarak ke persawahan itu sangat jauh. Nah, jadi akhirnya masyarakat selain bikin di pinggir dan tengah jalan, itu yang tidak kebagian tempat mereka membangun shelter darurat itu di atas pemakaman.
Yang paling tidak bisa dilupakan cerita ketika ini sih, ada saudara saya yang di desa Cibulakan itu keponakan saya 2 meninggal, 3 gitu ya. Terus paman saya 1 meninggal pas kejadian di desa Cibulakan dekat itu. Itu sih yang miris gitu kan, ngelihat itu mayatnya juga disimpan di tenda. Pas hari kedua kalau nggak salah baru tahu saya tuh. Saya pulang langsung ke rumah, tidur aja di situ, nggak mikirin naskah berita atau apapun itulah. Itu sih yang memang saya cukup miris gitu, ngerasa terguncang gitu kan. Yang biasanya saya lihat di berita-berita di daerah lain gitu kan, sekarang di daerah ataupun di tempat tinggal saya sendiri gitu. Itu sih yang paling saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Kengerian gempa 21 November 2022 lalu juga diungkapkan Herman Suherman, Bupati Cianjur saat itu. Saat gempa terjadi, Herman dan rombongan tengah dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara bersama para guru di kawasan Sarongge, Kecamatan Cugenang. Terlambat beberapa menit saja, Bupati dan rombongan mungkin akan ikut menjadi korban. Pada saat itu belum tahu apa-apa. Belum tahu apa, yang saya tahu masyarakat pada turun ke jalan, melihat rumahnya ambruk. Setelah saya pulang ke pendopo aman, dan setelah itu ada yang menelpon saya, yang Bapak lewat tadi, tepatnya di depan rumah makan Sita, terjadi longsor yang hebat. Dan juga ada menyampaikan ke saya, ada rombongan guru yang terbawa longsor. Nah dari situ saya nggak ke sini, saya langsung lari ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit pun pasien-pasien sudah menjejer di luar. Apalagi yang meninggal dengan yang dioperasi juga itu udah sangat kelihatan. Saya waktu itu panik. Apa yang harus dilakukan oleh saya untuk Forkominda bergabung dengan saya? Saya masih bingung. Saya nangis di situ melihat warga Cianjur ya, yang pada saat itu mereka sakit. Saya sedih begitu. Dan alhamdulillah juga banyak pertolongan. Pak Gubernur waktu itu tidak lama beliau datang dan bersama-sama beliau nginep di Cianjur sampai 1 minggu lebih ya, dan Bapak Presiden juga datang. Itulah pertolongan dari Allah ya. Sehingga sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada Bapak Presiden, kepada Pak Gubernur juga saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada rakyat saya. Semoga apa yang telah diberikan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk warga masyarakat kami khususnya yang direlokasi, saya harap Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, karena dengan direlokasi ini bukan memindahkan Bapak Ibu, cuman memindahkan tempat tinggalnya saja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, karena tanah Bapak Ibu yang ada di Kampung Rawacina ini tetap milik Bapak Ibu semua. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah direlokasi, saya berharap Bapak Ibu tetap menjadi Bapak Ibu yang baik untuk keluarganya, dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menjadi warga yang baik walaupun dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Tinggal di daerah rawan bencana tak pernah menjadi keinginan siapapun. Tapi warga Kampung Rawacina tak punya banyak pilihan. Sekalipun rumah direlokasi, sawah dan kebun mereka, kehidupan mereka ada di tempat ini. Hingga satu-satunya cara hanyalah berdamai dengan bencana.